Peristiwa menegur seseorang yang menyandang disabilitas didorong oleh istrinya bukanlah hal yang saya kehendaki. Saya tidak biasa bertindak agak kasar seperti itu. Tetapi itu barangkali sebuah dorongan rasa tanggung jawab saya karena sejak awal ketika saya menemukan dia didorong oleh menantunya, saya datang ke rumahnya. Pertama, saya membawa perbekalan yang cukup untuk 1 bulan makan mereka satu keluarga. Yang kedua, saya menawarkan penantunya untuk bekerja sebagai tenaga kebersihan di Tanjung Gede Cilodong. Gajinya kecil sih, cuma 2 juta. Tetapi menolaknya dan memilih untuk jualan bubur dan minta modal. Dan saya memberikan modal untuk jualan bubur pada waktu itu. Anaknya nunggak. Kalau nggak salah 6 bulan belum bayaran ke sekolah, saya meminta mau menjadi tenaga kebersihan, membersihkan halaman gedung kembar, dan tentunya mendapat biaya dalam setiap bulan dalam pengganti lelah yang dia keluarkan kurang lebih ya sekitar 2 juta. Nah, pandangan itu menurut saya cukup komprehensif untuk menyelesaikan problem yang dia miliki karena memang itu disabilitas bukan stroke. Nah, kemudian waktu itu saya menegur. Tentunya saya menegur bukan didasarkan pada rasa benci atau rasa tidak suka. Saya ingin merubah setiap orang untuk melakukan hal yang dia mampu, apalagi seluruh keluarganya dalam keadaan normal dan dalam keadaan sehat. Tetapi tentunya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab moral terhadap siapapun yang pernah bertemu dengan saya akan datang kembali ke rumahnya hari besok dan saya akan menawarkan solusi. Apa sih yang diinginkan? Semoga peristiwa ini tidak berulang. Hidup harus berubah. Dan tugas kita, penyelenggara negara, adalah merubah mereka. Bapak ini saya dulu pernah nanganin. Anaknya dikasih bantuan, minta modal. Disuruh kerja nggak mau digaji tiap bulan. Anaknya yang STM, satu lagi mau saya gaji tiap bulan juga nggak mau. Agar nggak minta-minta. Tapi masih minta-minta. Dan ternyata ini bukan stroke. Bapak mah kan tos iya, kan gitu loh nya. Jantan sana stroke. Ya kan? Ini kan bantuan biaya pengobatan stroke. Bapak sana stroke, pamit gitu mah. Saya udah ke rumahnya bukan stroke, di rumahnya sehat biasa, ngobrol normal. Iya, betul. Iya betul bawaan. Tapi ibu ini profesi, punten. Kalau kita tidak nanganin, tidak sayang sama ibu, saya tidak akan menghentikan. Anak ibu saya kasih modal. Bilang mau jualan bubur nggak mau. Asalnya saya bilang udah jadi tukang sapu digaji tiap bulan 2 juta, nggak mau juga. Anak yang STM, saya bilang nyapu di depan. Sekolahnya saya biayain, nggak mau juga. Nggak, maaf Pak, Bapak janji hari Senin mau datang ke sini. Loh, saya tunggu ibu, saya tunggu anaknya, saya tunggu di gedung kembar, nggak datang. Yang jualan bubur sampai sekarang nggak. Sekarang bawa ke kantor Satpol PP. Ini bandel ini. Ini profesi kayak pemerintah, kan ini kan seolah-olah sakit. Kayak pemerintah nggak punya sikap, nggak punya bantuan. Bawa ke Satpol PP. Siap. Ini bawa. Ini kebiasaan. Ini profesi. Kalau kita nggak merhatikan nggak apa-apa. Kita kirim beras. Kita ini. Rumah saya ada di sini. Artinya kalau ibu barusan ngomong begitu, ini profesi. Angkut saja udah angkut. Ya, kita sudah nawarin berbagai hal. Diminta kerja digaji tiap bulan, tenaga kebersihan nggak mau. Anaknya yang STM diminta jadi tenaga kebersihan di kantor saya, digaji tiap bulan, nggak mau juga. Minta modal untuk bubur, beli gerobak sama modal, sampai sekarang nggak dilaksanakan. Berarti memang ini jadi profesi seolah-olah dia penyakit stroke, padahal bukan penyakit stroke karena memang cacat bawaan. Dan anak-anaknya di rumahnya jajan biasa normal, nonton TV setiap hari. Kebiasaan ini harus dirubah, nggak boleh orang begitu.
tanpa ada niat untuk kerja keras, hanya mengandalkan pemberian padahal sudah dikasih jalan, ya.